Setelah 2 kali mangkir, hari ini Menteri Perdagangan menjelaskan kepada DPR terkait permasalahan minyak goreng yang langka dan mahal. Menteri Lutfi mengakui bahwa ia luput memprediksi kenaikan harga akibat invasi Rusia. Meski demikian, Mendak membantah tudingan anggota DPR bahwa pemerintah tak berani melawan pengusaha. Mendak memastikan skema pajak progresif yang baru diterapkan bisa menjadi solusi agar stok minyak goreng dalam negeri aman. Yang mengatakan bahwa kita menyerah oleh pengusaha, saya katakan secara mutlak tidak ada yang ikut pengusaha pemerintah ini. Kita pertama kali suruh store 11 juta, datang 4 juta, kita pakai BPD PPKS 15 triliun. Nggak suka juga kita naikin jadi 4,5 billion dolar. Hari ini setidaknya 9 miliar dolar mereka mesti bayar untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Begitu dikenakan 675, mereka kita nggak perlu lagi domestic market obligation. Kenapa? Karena menjual di dalam negeri akan lebih menguntungkan daripada ekspor. Oh maaf, itu hitungannya 575 bukan 675. Tetapi nilainya yang tadinya 120 per tonnya, sekarang mereka mesti bayar tambahan 200 dolar per tonnya. Sebelumnya, anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Ana menyampaikan kritik pedas setelah mendengar penjelasan Menteri Perdagangan mengenai alasan kenaikan harga eceran tertinggi minyak goreng. Menurut Mufti, Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan berbagai kebijakan, namun tak satu pun yang terrealisasi dengan baik. Mufti menyebut kegagalan ini membuat Kementerian Perdagangan bak macan ompong di hadapan rakyat hingga produsen minyak goreng. Kami melihat bahwa Kementerian Perdagangan ini masih seperti macan ompong, Pak. Tidak ada harga dirinya, bukan hanya di mata rakyat, tapi juga di mata produsen minyak goreng begitu, Pak. Kalau kita lihat sejak Januari sampai hari ini, kalau kita hitung sudah 6 permendak dikeluarkan, tapi tidak ada satupun yang berimplikasi positif terhadap kesejahteraan rakyat begitu. Soal ini adalah minyak goreng begitu, Pak. Kemudian kami melihat bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan gagal dalam memproteksi rakyat kita dari persoalan komoditas, salah satunya minyak goreng ini, Pak. Untuk membahas apa saja hasil dari rapat Menteri Perdagangan dengan DPR Komisi 6, hari ini kita akan menyapa jurnalis Kompas TV ada Putri Oktaviani di gedung DPR. Okta, selamat malam. Akhirnya selesai, kurang lebih 1 jam tadi. Salah satu yang dikhawatirkan sebenarnya adalah liarnya harga minyak goreng di pasaran. Karena kini tidak ada lagi harga eceran tertinggi. Lalu apa solusi dari Kementerian Perdagangan mengenai kenaikan harga ini? Selamat malam Nite dan juga saudara, benar sekali setelah dicabut ketentuan dari harga eceran tertinggi atau HET, akhirnya harga minyak goreng ini diserahkan kepada mekanisme pasar. Di samping juga kalau kita melihat bahwa setelah dicabutnya HET tersebut, maka harga minyak goreng justru naik bahkan mencapai 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan yang sebelumnya. Solusinya apa? Tadi dikatakan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi adalah dengan subsidi. Jadi alurnya adalah ketika pemerintah sudah mencabut pula kebijakan dari DMO atau Domestic Market Obligation atau kewajiban untuk menyetor untuk pemenuhan konsumsi dalam negeri dan juga domestic price obligation, maka untuk mekanisme ekspor ini diganti dengan insentifikasi pungutan ekspor atau PE dan juga bea keluar atau BK bagi eksportir bahan baku. PE dan BK dari CPO ini dinaikkan dari 375 dolar Amerika per metrik ton, dinaikkan 80% menjadi 675 dolar Amerika per metrik ton. Kemudian untuk batas atas dari harga CPO ini juga menjadi 1.500 dolar Amerika per ton. Sehingga logikanya kalau semakin banyak yang dijual atau diekspor ke luar negeri, maka akan semakin mahal pula yang harus disetorkan oleh pengusaha. Inilah yang diharapkan bisa memicu produsen ini lebih banyak untuk menjual di dalam negeri karena lebih untung dibandingkan dengan menjual ke luar negeri. Kenaikan PE dan BK bahan baku ini juga nantinya akan dialihkan untuk menjadi subsidi bagi minyak curah yang ditetapkan yakni Rp14.000 per liter atau setara dengan Rp15.500 per kilogram. Ini yang nantinya akan berada di bawah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS, dan nantinya diharapkan tentu saja dengan kebijakan ini maka minyak goreng tidak lagi langka ataupun juga mahal di pasaran. Nitya.
Ya, tapi kedengar bahwa kemudian tetap DPR atau Komisi 6 menolak, lebih tepatnya meminta untuk mengkaji ulang mengenai solusi penetapan harga ini. Tapi yang juga menarik adalah informasi yang kami terima, Okta, bahwa Menteri Perdagangan sendiri menyebutkan tengah menelusuri keberadaan dari mafia minyak goreng. Bisa Anda jelaskan? Ya, benar sekali Nitya dan juga saudara, bahwa tadi di dalam rapat Menteri Perdagangan mengatakan bahwa dari hasil penelusuran dengan pihak Polri ini menemukan bahwa memang ada mafia minyak goreng yang menambah begitu polemik minyak goreng di masyarakat sehingga menjadi langka dan juga mahal. Ini yang menjadi bentuk dari ketegasan bagi Kementerian Perdagangan untuk bisa memberantas mafia bersama juga dengan Polri. Mereka ini atau mafia ini adalah mereka yang menjual atau menyelundupkan ke luar negeri karena harganya lebih mahal dan juga tidak patuh DMO, kemudian juga mengalihkan subsidi menjadi untuk kebutuhan industri dan juga mengemas ulang minyak goreng curah untuk bisa dijual dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Nah, Nita dan juga saudara, kesimpulan tadi juga sempat disinggung begitu bahwa DPR RI dan juga Menteri Perdagangan sepakat untuk merekomendasi bagi pengusaha atau produsen yang tidak patuh terhadap aturan dari pemerintah ataupun tidak mendukung bagaimana upaya pemerintah untuk izinnya dicabut, sehingga apabila nanti ditemukan lagi mafia minyak goreng ini maka akan ditindak tegas oleh Mendak maupun juga kepolisian. Lebih lengkap kita akan dengarkan pernyataan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berikut ini. Kita sudah temukan dan ini jumlahnya ribuan ton gitu loh. Dan ini sekarang sudah kami serahkan kepada pihak Polri lewat kabar reskrim, sudah mulai ditangkep-tangkepin, sudah mulai diperiksa. Nih, kwitansinya begitu bentuknya. Berapa miliar itu? Kalau bisa Pak, pelaku itu Pak dipertontonkan Pak. Ya. Nangkap. Jadi saya serahkan itu Bung Andre kepada polisi. Jadi biar mereka lah yang memutuskan bagaimana proses hukumnya bisa berjalan. Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Ya, Nitya dan juga saudara, benar sekali bahwa nanti hari Senin akan dibuka siapakah pelaku yang dimaksud oleh Menteri Perdagangan mafia minyak goreng ini. Tapi memang tadi ketika dalam sesi wawancara bersama dengan wartawan belum dibuka secara pasti, secara gamblang oleh Menteri Perdagangan siapa sebetulnya dimaksud mafia ini, apakah perusahaan, perorangan atau seperti apa. Inilah yang tentunya nanti akan kita tunggu bagaimana Senin hasil dari penelusuran ataupun juga yang ditemukan terkait dengan mafia minyak goreng oleh Menteri Perdagangan dan juga polisi. Nitya. Baik, terima kasih Putri Oktaviani langsung dari gedung DPR. Pasca rapat antara Komisi 6 DPR RI dengan Kementerian Perdagangan mengenai kelangkaan dan juga harga minyak goreng yang terus naik. Terima kasih Putri.